saja calon hakim ini ditempatkan di Aceh, ditempatkan di Sulawesi, itu bisa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awam bicara hukum. Kembali lagi bersama Awam Bicara Hukum, orang awam bicara tentang hukum dan supaya orang awam lebih mengerti tentang hukum. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan bagaimana caranya menjadi seorang hakim. Ya, sebelumnya saya sudah memberitahukan kepada pemirsa, kepada awam bicara hukum, berapa gaji hakim ya, berapa gaji hakim. Banyak juga komentar yang masuk, apa syarat menjadi hakim ya? Ada yang bertanya seperti itu, apa syarat menjadi hakim? Ya, jadi syarat menjadi hakim itu sebenarnya sama dengan syarat-syarat kita menjadi pegawai negeri yang lain ya, cuman ada beberapa perbedaan ya. Jadi itu syarat untuk menjadi hakim itu pertama diatur di Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 ya, bahwa minimal usianya 25 tahun ya, kemudian harus sarjana hukum S1 minimal ya, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, seperti itulah ya. Itu hampir semua rata-rata PNS CPNS seperti itu ya. Cuman yang membedakan itu adalah syarat-syarat awal ya, syarat-syarat awal menjadi hakim ya. Ada beberapa perbedaan dengan PNS. Jadi hakim lebih sulit ya, karena banyak tahapan yang harus dilalui ya. Untuk menjadi seorang hakim itu harus banyak tahapan yang dilalui. Tidak seperti ini, bukan membandingkan dengan PNS yang lain ya. Jadi kalau PNS yang lain ya, ketika sudah mengikuti tes PNS, kemudian ikut diklat prajabatan ya, kemudian ya sudah. Kalau dia sudah lulus prajabatan, ya tinggal diusulin, sudah jadi pegawai negeri, begitu. Tapi kalau hakim itu apa ya, lebih ketat ya. Sebenarnya hampir sama lah dengan polisi ya. Cuman saja polisi yang lama itu adalah tahapan-tahapan tesnya. Kalau tentara juga begitu, tahapan-tahapan tesnya yang banyak. Kalau di hakim yang banyak tahapan itu bukan pada saat tesnya, tapi pada saat prosesnya menjadi hakim. Jadi dia sudah lulus CPNS, kemudian proses menjadi hakimnya itu yang lama. Baik ya, untuk lebih singkatnya, saya akan jelaskan bahwa ada tiga ya, ada tiga calon hakim ya. Itu adik-adik ya, terutama calon mahasiswa ya, atau yang sudah sarjana ya. Bahwa ketika mau menjadi hakim kita harus pilih dulu, karena ada tiga tersedia calon hakim itu ya, formasinya ya. Formasi yang pertama itu adalah calon hakim peradilan umum. Itu nanti akan, kalau lulus, akan ditempatkan di pengadilan negeri ya. Kemudian calon hakim peradilan agama itu nanti akan ditempatkan di pengadilan agama. Kemudian yang ketiga itu adalah calon hakim tata usaha negara, nanti akan ditempatkan di pengadilan tata usaha negara ya. Berarti ada tiga itu ya. Jadi pada saat kuliah, misalnya kita lebih hebat di pidana nih, lebih menguasai pidana ya, pilih saja jurusan pidana. Artinya jurusan peradilan umum kita ambil, calon hakim peradilan umum ya. Kemudian kalau kita menguasai tata negara ya, alangkah baiknya kita mengambil calon hakim tata usaha negara. Kalau kita dulu kuliahnya di IAIN ya, misalnya IAIN dan Fatah Palembang, kemudian atau UIN ya sekarang ya, UIN Sunan Gunung Jati. Nah, itu lebih baik mengambil calon hakim peradilan agama, begitu ya. Itu biasanya Mahkamah Agung itu akan membuka formasi itu melalui web ya. Buka saja mahkamaagung.go.id, nanti di situ ada syarat ya. Terakhir Mahkamah Agung menerima itu pada saat tahun 2017 ya. 2017 kalau saya tidak salah ya. Jadi syaratnya ini saya bacakan saja ya. Dia ada dua. Pertama formasi umum, yang kedua itu adalah formasi cum laude ya. Formasi umum itu syaratnya itu pertama warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sama ya, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah dipidana penjara, putusan pengadilan telah menyangkutkan hukum tetap.
kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas medan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau anggota TNI atau Polri. Misalnya gini nih, dia PNS tapi mau ngelamar di Mahkamah Agung jadi hakim, ya boleh-boleh saja ya. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS anggota TNI atau Polri. Nah, artinya dia sudah mengundurkan diri dulu dari PNS, baru dia ikut tes. Cuman mengundurkan dirinya dari PNS sebelumnya itu tidak dipecat, itu maksudnya ya. Jadi kalau dia pada saat dia ikut tes statusnya adalah CPNS atau PNS, itu tidak bisa ya, begitu ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B. Ya. Jika akreditasi tidak terus dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas. Berarti ijazah akreditasinya harus B ya. Harus B, berarti kita harus pastikan kampus kita itu akreditasinya B. Kalau akreditasinya C atau D, ya nggak bisa sepertinya ya untuk tes hakim ya. IPK ya, IPK itu minimal 2,75 skala 4,00 ya. Dibutuhkan dengan fotokopi ijazah dan nasib nilai legalisir sekurang-kurangnya dari dekan atau yang sederajat. Usia, nah usia minimal 22 tahun ya. Jadi kalau di bawah 22 tahun tidak bisa. Karena banyak yang selesai S1 itu umur 20, umur 21, 19 tahun pun ada ya. Dan maksimal 32 tahun. Nah, yang macam saya ya, 32 tahun tidak bisa lagi ikut tes hakim ya. Saya soalnya sudah 35 tahun. Gitu ya. Itu kalau yang formasi umum. Kemudian ada yang namanya formasi cum laude. Nah, yang cum laude ini sama saja, bedanya dia IPK-nya. IPK-nya kalau di sini adalah ya cum laude. Nah, cum laude dan akreditasinya A. Nah, ya. Akreditasinya A, cum laude. Akreditasinya kampusnya A, fakultas hukumnya itu A dan cum laude. Jadi kalau akreditasi kampusnya B walaupun cum laude ya enggak bisa. Karena kebanyakan juga negeri yang A, tapi jangan ya, swasta juga banyak juga yang A ya, apalagi di Pulau Jawa banyak lah akreditasi itu A ya. Cum laude itu syaratnya, cum laude itu kalau saya tidak salah ya, boleh koreksi sama saya kalau salah ya. Cum laude itu kalau saya tidak salah, kalau di universitas negeri syarat cum laude itu maksimal nilai C itu 1. Jadi IPK kita tuh di atas 3,50, 3,51 ya. Nah, itu nilai C-nya maksimal 1. Itu bisa cum laude. Tapi kalau di swasta, universitas swasta, itu kalau ada nilai C1 saja, ya, itu tidak bisa cum laude. Jadi minimal harus AB gitu. Nah, itu kalau tidak salah saya ya, syarat untuk cum laude itu ya. Jadi jangan salah ya, ada IPK yang 3,70, 3,60 tapi tidak cum laude. Ada. Karena kenapa? Ada nilai C-nya. Siapa contohnya? Ya saya. Saya nilai IPK saya di atas 3,5. Kalau saya tidak salah IPK saya 3,76. Ya, kalau saya tidak salah ya. Tapi saya tidak cum laude karena nilai saya ada C. Nah, begitu ya. Saya kuliah di swasta dulu. Gitu ya. Kemudian ada formasi khusus dari Papua dan Papua Barat ya. Itu syaratnya harus KTP di sana ya. Itu apa namanya? Khusus saja ya. Jadi kalau di sana lebih dikhususkan ya. Apalagi di sana kan ada konflik ya. Maksudnya ada konflik, masih ada konflik ya. Jadi banyak kadang-kadang hakim itu menolak tugas di sana ya. Apalagi hakim yang apa ya, yang dari daerah barat ya, kan jauh. Jadi mungkin Mahkamah Agung ini mengambil formasi di sana supaya hakim di sana itu bisa ditempatkan di sana juga ya. Walaupun tidak satu kabupaten dengan tanah kelahirannya ya, begitu ya. Itu sama syaratnya IPK minimal 2,75 ya. Karena kalau yang cum laude tadi itu saja membedakan, dia harus cum laude. Nah, cuman khusus pelamar calon formasi hakim pengadilan agama itu wajib dapat membaca dan memahami kitab kuning ya. Apabila dinyatakan tidak mampu sebagaimana poin A, tidak bisa baca kitab kuning, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Dan ingat, agamanya harus Islam, bukan pengadilan agama ya. Itu tata cara pendaftarannya banyak. Ini tata cara pendaftarannya, silahkanlah buka apa namanya ya, web dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya.
Itu lengkap di situ ya. Pokoknya buka situs Mahkamah Agung ya. Itu syarat lengkap itu banyak itu. Apa tes-tesnya, misalnya tes kompetensi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar ya dengan pakai komputer itu ya. Kemudian ada SKB, integrasi dengan SKD ya seperti itulah ya. Setelah itu ketika kita dinyatakan lulus ada pengumuman, nanti ada pengumuman. Setelah kita ikut itu ada pengumuman lulus. Nah, barulah kita mengusulkan registrasi ulang ya. Nah, itu apa namanya, ada juga tata caranya nanti akan diberitahukan. Ya, bagaimana saat pembekasan itu ya, misalnya fotokopi kartu tanda peserta ujian, buat surat amalan yang tujuan kepada Sekretaris Mahkamah Agung, fotokopi KTP, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah terakhir yang sudah dileges, foto kita, nah termasuk warna-warna mapnya, nah, seperti itulah ya. Sudah sama ya, sama dengan calon-calon yang lain sudah diterima. Nah, nanti maka calon hakim ini juga statusnya sebagai calon PNS ya. Jadi nanti setelah CPNS, kan sudah diterima nih bekas kita nih, dikasih tahu, nanti kita akan jadi CPNS. Nah, jadi pada saat kita jadi calon pegawai negeri sipil, status kita juga ada dua. Selain sebagai calon pegawai negeri sipil, maka kita juga sebagai status kita adalah sebagai calon hakim. Jadi melekat dua ya. Jadi CPNS sekaligus menjadi calon hakim. Nah, kemudian pertanyaannya kita di mana itu pada saat pelantikan itu? Ya tergantung di mana Mahkamah Agung meletakkan kita, tugas pertama kita di mana sebagai CPNS ya. Nah, misalnya kita waktu itu tes di Provinsi Sumatera Utara misalnya seperti itu. Itu belum tentu kita CPNS-nya di sana, bisa saja CPNS-nya di Lampung, misalnya di Pengadilan Negeri Metro misalnya, atau di Pengadilan Negeri Sukadana, bisa saja. Dan itu ingat, statusnya masih CPNS ya. Masih CPNS dan masih calon hakim, belum jadi hakim. Nah, nanti setelah kita ditempatkan di sebuah kantor pengadilan, kalau pengadilan umum di pengadilan negeri, kalau petun itu di Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau agama itu di Pengadilan Agama. Setelah itu baru kita ikut diklat prajabatan. Ikut diklat prajabatan ya. Karena kita harus jadi PNS dulu. Diklat prajabatan itu kalau Mahkamah Agung tuh di Megamendung, di Bandung sana. Ya, diklat prajabatan itu ya 2 minggu ya kalau tidak salah ya. Nah, atau sebulan, pokoknya sekitar itulah ya. Nah, setelah itu kita jadi PNS. Setelah diklat, baru kita usulkan PNS. Kita usulkan PNS. Jadi kita jadi usulkan PNS. Syaratnya itu tadi itu SK SK CPNS, SK bahwa kita sudah lulus ikut diklat CPNS ya. Diklat prajabatan namanya ya, diklat prajabatan. Sudah. Usulkan, nanti akan turun SK kita sebagai PNS, sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai ASN sekarang ya, aparatur sipil negara. Nah, lanjut. Setelah itu bagaimana? Ya kita harus kembali lagi ke pengadilan di mana ditunjuk tadi. Nanti kita akan ikut namanya pendidikan calon hakim. Ya. Nah, setelah kita PNS, kita akan mengikuti diklat hakim ya, maksudnya diklat cakim ya, pendidikan terpadu calon hakim ya, pokoknya seperti itulah. Jadi belum jadi hakim, belum, kita masih PNS itu masih cakim, masih calon hakim. Setelah itu baru kita ikutlah namanya program terpadu calon hakim itu ya. Jadi ada namanya keputusan Ketua Mahkamah Agung ya, tentang program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu ya. Begitu ya. Nah, di situ kita tadi misalnya di Sumatera Utara nih, kita ikut tesnya. Kemudian kita ditempatkan di Pengadilan Negeri Metro Lampung misalnya. Nanti kita akan diklat. Dipanggil kita diklat. Di Pusdiklat di Megamendung itu. Itu pertama 2 minggu waktunya. Setelah itu kita kembali lagi ke Pengadilan Metro tadi. Selama 14 minggu. Sudah itu, kita diklat lagi selama 4 minggu lagi. Kemudian kita magang. Nah, magang ini belum tentu kita di PN Metro juga. Bisa saja kita magangnya itu di PN
Surabaya misalnya, atau di PN Madiun, atau di PN Bogor, bisa saja. Nanti magang di sana selama 12 minggu. Setelah kita 12 minggu magangnya sebagai panitera pengganti, kita diklat lagi ke Pusdiklat Megamendung itu selama 6 minggu. Setelah 6 minggu, ya kan, didiklat, maka kita magang lagi sebagai asisten hakim. Itu selama 27 minggu. Jadi total 65 minggu. Hampir 2 tahun juga ya. Hampir 2 tahun. Nah, setelah itu kita kalau sudah dinyatakan lulus, ada rekomendasi dari asisten hakim tadi, ada mentornya sudah lulus. Nah, baru kita usulkanlah itu kepada Ketua Mahkamah Agung. Usul lagi. Nah, usulnya itu dari pimpinan Satker, berarti kan kita tadi magangnya di mana tadi tuh? Misalnya di Bogor ya. Yang mengusulkan itu adalah satkernya. Satkernya yang tadi PN Metro yang di Lampung tadi. Jadi usul rekomendasi dari pimpinan, dari Ketua Pengadilan Metro, fotokopi sah SK CPNS calon hakim, fotokopi sah SK PNS calon hakim, fotokopi sah surat tanda lulus program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu tadi yang 65 minggu tadi, kemudian fotokopi sasaran kinerja pegawai SKP kalau dulu namanya DP3. Nah, asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari tim kesehatan dan daftar riwayat itu terbaru, kirim ke Mahkamah Agung. Nah, setelah dikirim kepada Mahkamah Agung, sudah tunggu. Keluarlah nanti dari Mahkamah Agung. Kalau itu sudah, nanti kita akan diwisuda di Mahkamah Agung. Begitu. Kalau tidak diwisuda di Mahkamah Agung ya dilantik. Beserta juga kita akan terima di mana kita akan ditempatkan di seluruh Indonesia Raya ini. Jadi kita setelah kita lengkapi berkas itu, ya sudah lengkaplah berkas itu, kita usulkanlah ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung akan memberitahu kita lulus atau tidak. Kalau kita lulus, nanti kita akan diumumkan. Setelah diumumkan, nanti sekalian juga ada penempatan di situ. Apakah penempatannya juga di PN Metro? Oh, belum tentu juga. Bisa saja calon hakim ini ditempatkan di Aceh, ditempatkan di Sulawesi, itu bisa saja ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tes untuk menjadi hakim itu tidak semudah ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya, karena harus pindah-pindah kemana-mana ya, itu harus tahu ya risiko itu ya. Jangan sampai nanti setelah lulus baru tahu ya, ternyata panjang ya untuk menjadi seorang hakim itu ya. Nanti setelah kita diumumkan tadi ya, diumumkan di Mahkamah Agung, kita kan misalnya di wisuda nih di Mahkamah Agung. Nah, ini pada saat ini karena musim corona maka wisudanya tidak terjadi ya. Saya dapat informasi begitu, sehingga dikembalikan kepada satker masing-masing dan dilantik di mana dia ditempatkan ya. Jadi ketika ditempatkan, misalnya kita ditempatkan, biasanya penempatan pertama itu tidak boleh di Pulau Jawa. Calon hakim yang berada di Pulau Jawa itu tidak boleh ditempatkan pertama kali di Jawa, tidak boleh. Pasti di luar Jawa, hanya saja mungkin yang terdekat. Mungkin kalau perempuan bisa di Lampung, di Jambi, misalnya begitu ya. Yang kalau laki-laki bisa mungkin di Padang, kemudian di di Aceh, begitu. Ya, jadi itu ya. Nah, cuman pesan saya, kalau pada saat mengikuti pendidikan hakim terpadu tadi ya, kalau bisa usahakan dapat ranking ya. Karena kalau saya tidak salah, kalau dapat ranking itu kita bisa milih tempat ya. Bisa milih tempat ya, seperti itu ya katanya ya. Bisa milih tempat, maksudnya kita ditawarin tempat mana yang akan bisa kita tuju. Begitu ya. Jadi itulah, berarti nanti status kita ini adalah sebagai hakim. Hakim ya tentu adalah berdasarkan undang-undang 49 tahun 2009 dan undang-undang tentang ASN, hakim itu adalah pejabat negara. Cuma dia masih melekat ya, ASN-nya itu ya, PNS-nya itu ya masih melekat ya. Jadi itu ya, jadi agak panjang ya jadi perjalanan untuk jadi hakim ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ketika macam lulus tes CPNS langsung diikat pejabatan langsung jadi hakim. Nggak. Kita agak lama magang tadi ya, 65 minggu ya magangnya ya. Jadi kalau itu sudah bersuami atau beristri memang agak sulit ya. Cuman tidak ada larangan ya, beda dengan instansi tertentu selama mengikuti pelatihan misalnya tidak boleh menikah ya, ini tidak. Walaupun sudah menikah tidak masalah. Nah, itulah bedanya tes hakim dengan tes yang lain ya. Kita sudah punya anak 10 pun tidak masalah mau ikut tes, asalkan umur tadi minimal 22.
minimal 22, maksimal 32. Sarjana hukum syaratnya minimal S1. Pada saat pelatihan tidak masalah. Tidak masalah anak kita mau apa. Ada yang lain kalau belum selesai, kalau sudah punya anak tidak boleh, sudah menikah tidak boleh. Ini enggak. Ini bebas. Tidak masalah itu. Mahkamah Agung tidak melakukan itu sebagai syarat ya, tidak memasukkan itu sebagai syarat ya. Syarat untuk apa tadi ya? Untuk ikuti tes hakim ya. Begitu saja ya yang dapat saya sampaikan ya. Semoga awam bicara hukum, sarjana hukum, calon sarjana hukum kalau mau tes hakim begitu ya. Kalau untuk mengetahui gaji hakim sudah ada di video sebelumnya ya. Itu bisa ditonton ya. Cuman itu tadi, itulah. Jadi ingat, kalau menjadi hakim siap-siap jauh dari kampung ya, dari tempat ya. Karena itu tadi, ketika kita di hakim di Medan, tak mungkin kita diletakkan di Medan lagi begitu. Kita bisa saja setidak-tidaknya pergi ke Padang dulu atau ke Bengkulu dulu begitu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Silahkan kalau mau bertanya lebih detail apa syarat-syarat menjadi seorang hakim ya. Sekian dulu dari saya. Salam awam bicara hukum.